Oke, perhatian semua. Kali ini kita lanjutkan ini ya, materi petty cash. Ini contoh sedikit. Nanti kalau pada saat ujian ya tentu lebih banyak dari ini. Jadi langsung saja di sini pengelolaan dana kas kecil menggunakan sistem IFRS itu artinya dana kas kecilnya setiap bulan tetap. Nah, kan ada dua itu, ada fluktuatif sama IFRS. Nah, ini berarti dananya tetap. Kita lihat dulu petunjuk berikutnya. Tetapi sebelum menyelesaikan ini semua, kita harus paham dulu siapa kita, di mana kita, sebagai apa diri kita. Nah, di atasnya ini ada keterangan. Anda adalah sekretaris. Pimpinan Anda bernama Pak Heri, menjabat kepala divisi umum. Artinya kita bekerja di bagian divisi umum. Gitu ya. Nah, ini ada kejadian tentang petty cash atau dana kas kecil. Tadi sudah diketahui bahwa dana kas kecil itu sistem IFRS, artinya dia setiap bulannya tetap. Kita lihat pada tanggal 31 Januari 2021 saldo itu berarti apa? Sisa 175.000. Sehingga ini kan sudah selesai satu bulan. Maka kita akan mengajukan untuk bulan Februari. Begitu juga nanti kalau Februari selesai, kita mengajukan untuk bulan Maret. Jadi setiap bulan begitu. Tinggal sekarang pertanyaannya, setiap bulannya berapa? Di sini sudah terlihat. Pada tanggal 31 Januari ada saldo 175.000. Nah, ini biasanya dimasukkan di sini formulir pengajuan dana kas kecil di form yang ketiga. Bisa dilihat nanti di form yang ketiga. Kalau seperti ini berarti di sini dana untuk bagian apa tadi? Divisi umum, ya betul. Karena tadi kita kan bekerjanya di divisi umum. Periode kas. Nah, periode kas ini ditulis tanggal berapa sampai tanggal berapa di bulan itu. Jadi laporan itu betul-betul valid. Ya. Kalau Februari itu ada 1 Februari 2021 sampai dengan berapa? 28 ya Februari di tanggalan itu. 28 Februari 2021. Dana tetap kas kecilnya berapa? Nah, sekarang ini pertanyaannya. Kalau ada soal seperti ini berarti dana kas kecilnya kita harus hitung. Biasanya soal itu sudah mencantumkan dana kas kecilnya berapa. Tapi di sini karena tidak dicantumkan, tetapi ada kata kuncinya. Ada saldo dan ada pengajuan. Artinya saldonya berapa? Rp175.000. Nah, di sini bisa diisi keterangan yang diajukan adalah dana, bisa ditulis seperti ini ya. Dana kas kecil untuk periode misalnya boleh Februari 2021. Boleh ditulis seperti ini keterangannya, atau pengisian dana kas kecil itu juga boleh. Nanti tergantung di tempat kerjanya. Kalau sementara kita sepakati dulu seperti ini ya. Ingat, semua form dan pengisiannya ini sifatnya umum. Nanti menyesuaikan di tempat kerja seperti apa. Begitu ya? Mengerti? Saya agak keraskan karena telinga saya tertutupi. Ya. Sejumlah berapa? Berapa yang diajukan untuk Februari itu? Ya, 5.825.000. Artinya berarti dana kas kecilnya setiap bulannya berapa?
Artinya berarti kalau dia ada sisa ini kan bulan kemarin, Januari. Sekarang kita mengajukan untuk Februari sebesar 5.825.000. Artinya dana kas tetapnya itu ya saldo ditambahkan pengajuan. Kan namanya sisa itu kan bekas dipakai. Berarti dia sisa atau saldo. Artinya berarti sekarang kita tambahkan di sini. Berarti berapa? 6 juta. Sebentar karena ada intermezzo, videonya kita cut terlebih dahulu. Apa Mas? Omrana wifi akan mang tol-tole benak-benakno kon lak wis ah. Ora apa-apa, pokoke aja rame-rame. Baik, kita lanjut. Oke ya, kita lanjut. Sekarang sudah tahu ya caranya dana tetap kas kecil. Nah, biasanya soalnya dibalik. Dana kas kecilnya ada, saldonya ada. Nah, berarti pengajuannya berapa? Artinya pengajuan di sini harus ketemu berapa? Harus ketemu 6 juta. Itu ya. Nah, tetapi di sini bukan 6 jutanya yang kita tulis. Yang kita tulis yang ada di atasnya. Lah, berarti di sini bukan 6 juta tapi 5 juta 825.000. Oh, kok 8 juta? Maaf, 5 juta. Sehingga nanti dana kas kecil kita setiap bulannya ketemunya 6 juta. Begitu. Jadi nanti kadang soal dibalik ya. Kalau soal dibalik, dana kas kecil sistem impres 6 juta. Artinya setiap bulannya itu 6 juta. Sisa saldo bulan kemarin sekian. Maka untuk pengajuan bulan ini ya 6 juta dikurangi saldo, nah, ketemu berapa pengajuan kita. Sampai sini paham? Ya, nanti soalnya walaupun dibolak-balik paham ya. Disetujui oleh pimpinannya. Siapa pimpinannya? Ya, jadi masih ingat Eri Kuswanto. Itu ya. Misalnya, tanggal berapa nanti dibuat aja tanggal ujian. Pada saat tanggal ujian. Tetapi biasanya ini biasanya loh ya, harusnya dibuat di tanggal awal. Kan kita pengajuannya awal. Itu ya. Paham di sini membedakannya. Jadi nanti pada saat kerja itu dibuat di awal bulan. Nanti bagaimana kalau pada saat ujian? Ayo kita sepakati, mau pakai tanggal pas ujian apa awal bulan? Yang penting kalian paham. Mengerti maksudnya? Yang penting paham berarti tetap harus di awal bulan. Itu ya. Ini perlu saya jelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman. Nanti untuk memudahkan penilaian tidak apa-apa. Tapi nggak boleh sih sebenarnya. Ya sudahlah kita buat awal bulan saja berarti 1 Februari. Itu ya. Ya sudahlah kita buat 1 Februari saja. Nanti untuk tanggal ujian kan masuk di tempat lain. Februari 2021. Dibuat oleh siapa? Nah, ya tentu nama sampean nanti. Ya. Misalnya Fani Susilowati. Ini misal saja. Tanggal berapa? Sama ya. Jadi harus segera diajukan supaya dananya cair. Bahkan ada juga yang dia membuatnya itu di akhir bulan untuk pengajuan bulan berikutnya. Berarti membuatnya di 31 Januari. Nanti ikuti saja suasana kerjanya nanti bagaimana di sana. Yang penting sampai memahami simulasinya dan paham cara mempraktekannya nanti. Jadi
Ini pengajuan dana kas kecil untuk bulan Februari. Sudah jelas ya? Oke. Kita kembali dulu ke bukti transaksinya. Di sini saya hanya membuatkan 2 bukti transaksi. Yaitu yang pertama kas masuk, yang kedua kas keluar. Nek guyu berarti saya konsentrasi. Oke, kita langsung lanjut. Untuk masuknya berarti, nah ini nomor dulu ya. Nomor ini tentu menyesuaikan di tempat kerja. Kalau untuk simulasi boleh dibuat misalnya nomor 1. Itu nomor 1. Garis miring kas masuk. Kita singkat KM. Garis miring. Nah, biasanya kalau surat itu kan pakai kode nama perusahaan. Singkatan begitu ya. Kalau di sini PT Rahmat Mulia Abadi ya RMA gitu saja. Garis miring Romawi bulan Februari. Garis miring tahun. Ingat, ini contoh. Nanti kalau di tempat kerja ya menyesuaikan di sana. Bahkan ada juga di sini diambil simpel saja. KM 1. Supaya apa? Supaya untuk memasukkan ke sini, ke laporan keuangannya ini, nah, di sini bisa pakai KM 1 atau pakai nomor bukti 1, nomor bukti 2, nomor bukti 3. Tapi penyusunan nomor buktinya harus urut. Paham di sini? Nah, kita lanjut contoh pengisiannya ya. Kas masuk. Diterima dari mana? Ya tentu dari bendahara perusahaan. Bendahara. Nah, biasanya di sini disebutkan nama. Kalau misalnya kita ambil contoh, berarti di sini Nini dalam kurung bendahara. Ini misalnya. Itu ya. Bentar. Uang sejumlah 6 juta. Loh, kok 6 juta? Nah, Mas, hati-hati. Tadi mengajukan berapa? Nah, ini di sini bukan bentuk angka ya, tapi bentuk teks. Biasanya pakai uang sejumlah atau ada yang menggunakan terbilang. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Sebentar, ada telepon masuk. Pending dulu. Nangan telepon nih kira. Nanti masuk ke rekam nggak lucu deh video nih ya. Dan nanti kita cut kalau masuk. Uang sejumlah berapa? 5 juta. Lah ditulis 5 juta 825.000 rupiah. Nah, harus ditulis seperti itu ya. Nah, di bawahnya untuk keperluan ya udah ditulis saja nggak apa-apa. Isi dana kas kecil periode ya boleh Februari 2021. Sekali lagi ingat ini hanya simulasi. Tapi pada saat kerja prinsipnya pengisiannya mirip. Yang penting tahu caranya. Nanti kalau di sana dipakai angka tanggal lengkap, ya pakai tanggal lengkap kayak tadi. 1 Februari sampai 28 Februari. Tergantung begitu ya.
Termasuk di sini isi dana kas kecil atau penambahan dana kas kecil atau pemasukan dana kas kecil atau nah tergantung di sana nanti apa. Itu ya. Berapa rupiah? Ya. 5 juta. Ya. Ini nanti ditulis tangan loh ya. Bukti itu harus tulis tangan. Walaupun ada juga yang diketik. Tapi nanti pada saat ujian, sampean akan diberikan lembaran ini sudah tercetak. Tinggal sampean ngisi tulis tangan. Gitu ya. Kita lanjut. Mojokerto harus urut tanggal berapa? Ya sudah, 1 Februari 2021. Disetujui oleh pimpinannya siapa? Heri Kuswanto, gitu ya. Dibayar oleh Nini. Diterima oleh siapa tadi sekretarisnya? Fani. Terus nanti diisikan tanda tangan ya. Kalau pas kerja yang tanda tangan ya harus orangnya. Tapi nanti pas ujian bolehlah. Misalnya Heri Kuswanto, tapi tanda tangannya buat yang sama. Heri Kuswanto sing atas ngono, Heri Kuswanto sing bawah gitu. Pimpinannya kayak berubah-ubah. Buat aja tanda tangan yang simpel. Nggak apa-apa kan simulasi. Tapi nanti kalau kerja nggak boleh palsu. Ya, ingat. Ini Pak Heri tidak mengajarkan yang buruk memalsu. Karena kalau ujian nanti kalau beneran kan Pak Heri tidak nguji selamanya. Ada asesor lain. Nanti sampai cari saya kemana yuk. Gitu ya. Kita lanjut ya. Untuk bukti kas masuk ada masalah? Oke, kita lanjut. Sekarang kita ambil salah satu contoh kas keluar. Nah, untuk menentukan bukti kas keluar ini yang perlu diwaspadai dan diperhatikan adalah akun pengeluarannya. Karena kita pakai form yang menggunakan kode. Kita lihat. Nah, ini kan pakai kode. Tetapi ada nanti form yang tidak pakai kode, melainkan di sini ada 1 kolom konsumsi, 1 kolom ATK gitu. Paham maksudnya? Ya. Oke, kalau gitu kita ambil salah satu contoh. Karena ini saya siapkan cuma 1. Kita ambil contoh yang mana ini? Maunya yang mana? Di antara ini? Kalau tidak ada saya tentukan langsung aja ya. Nah, misalnya untuk tanggal 5 lah. Langsung. Tanggal 5 berarti nomor fakturnya, nomor buktinya nomor berapa? Nah, ayo. Hampir tadi salah mengurutkan. Kita buat misalnya 02 garis miring apa? KK. Ingat, kalau KM untuk kas masuk, KK untuk kas keluar. Atau bisa juga dengan kode KK2. Itu nanti ya. Garis miring RMA garis miring Romawi 2 garis miring 2021. Diserahkan ke siapa? Nah, ini kan membeli snack di Hani Bakery. Nah, kalau kejadian nyata kan ada orangnya, ada kasirnya. Bagaimana Pak kalau di sini misalnya tidak ada? Gitu. Ya kita buat aja contoh Ida dalam kurung kasir apa itu? Hani ya? Hani Bakery. Ini saya sengaja bedakan buat miring-miring supaya tahu kalau ini ditulis tangan. Itu ya, ngerti ya? Bukan berarti nanti, Pak Heri kemarin ngetiknya pakai font ini boleh. Bedakan ya. Lanjut. Kayak ini tadi kan, maaf, ini harusnya juga miring-miring tapi kan besar ya. Harusnya juga miring-miring. Ya, harusnya juga miring-miring. Tetapi ya sudahlah. Yang penting dibedakan saja ya. Mana nanti yang tulis tangan, mana nanti yang ketikan.
Kita lanjut saja dulu. Uang sejumlah berapa? Ditulis bagaimana? 250.000 rupiah. Nah, baru di sini ditulis angkanya. Ya. Kontrol C dan kita kontrol V. Nah, ini saya hapus dulu titik-titiknya. Kalau nggak dihapus nanti dia bergeser. Kontrol V. Ya. Ini tapi paham ya? Ini tulis tangan gitu ya. Nah, kita besarkan biar kelihatan. Lah, ini tulis tangan. Sama dengan yang ini tadi ya. Untuk keperluan boleh ditulis membeli snack, boleh ditulis membeli konsumsi, terserah. Atau ditulis cukup konsumsi, juga boleh. Karena orang tahu yang namanya Hani Bakery nggak mungkin beli sate. Kan nggak mungkin. Ya. Kenapa saya selalu senang bikin contoh sate? Karena saya suka sate. Nah, di sini juga sama, Mojokerto. Oh ya. Transaksinya tanggal berapa? Lah, 5 Februari. Hati-hatilah. Dibaca betul. Februari. Kan bukti itu ditulis di hari itu. Jangan ditunda. Kalau kecepatan juga nggak mungkin. Masa kejadiannya besok, buktinya ditulis sekarang. Atau kejadiannya besok, buktinya kamu tulis 1 minggu kemudian. Jangan. Hari ini transaksi, hari ini kita serahkan uang, hari ini kita buat laporannya, buktinya. Gitu ya. Kalau di sini paham isinya? Disetujui oleh? Dibayar oleh? Nah, ini salah. Tadi copy paste-nya Pak Heri salah. Nah, tapi tadi ada yang tahu, ini harusnya Fani. Fani itu siapa? Sekretaris. Nah, sedangkan Ida ini siapa? Nah, mungkin ini kasir. Tadi ternyata ada yang ada yang teliti, ada yang terkecoh. Begitu. Ya, ini padahal tadi Pak Heri juga lupa sebenarnya. Copy paste atas belum sempat edit yang bawah. Ya karena hari ini dadakan. Buatnya kan dadakan tadi. Karena mau gimana lagi, saya kan belum pernah mengajarkan materi ini. Kan gitu. Dah, kita lanjut. Tapi kira-kira untuk pengisian bukti masuk, bukti keluar, ada masalah? Sudah paham sekarang? Nah, kalau sudah paham, ini kita lebarkan karena kita mau melihat laporannya ya. Nah, sekarang kita menyusun laporannya. Bagaimana kita menyusun laporan ini? Diawali dari apa? Januari 2021. Tanggal Januari terakhir ini tanggal berapa? Ini kita edit dulu ya. Ingat, kalau ini nanti ngetik, diedit ketikanya ya. Harus rata apa gitu. Kalau mau rata kanan ya rata kanan. Rata kiri. Nah, ini hati-hati karena ini uang. Uang pakai rata apa? Rata kanan kan kalau uang. Kalau Excel enak mainnya. Itu ya. Tapi biar ini sejalan. Tapi paham enggak di sini maksudnya? Nah, kalau pakai Excel sih enak memang. Kita pakai ini ya, cell alignment pakai ini. Nah. Oke, tanggal 31. Nomor buktinya? Nah, nomor buktinya kan harusnya di belakang kemarin. Tanggal 1 gitu ya. Nah, nomor buktinya di tanggal 1. Keterangan saldo kas kecil. Berapa? Nah, kalau pakai Word, ini kuncinya kalau mau pakai Word. Biar bisa Rp dan rupiahnya,
RP dan angkanya bagus, kalau mau pakai Word, ini kita blok dulu, masuk layout, split cell, klik. Ini nanti jadi 2, ini nanti jadi 2, berarti 4. Nah, tetapi kalau begini nanti nggak bagus. Dia bisa lepas kontrol. Biar nggak lepas kontrol, caranya satu-satu. Gini. Nah. Split cell 2. Oh maaf. Keblok semua. Lah ini ternyata keblok semua kan. Untung tadi ada yang lihat. Keblok semua. Ya maklum Pak Heri masih muda ya. Jadi tidak tahu kalau keblok semua tadi. Kita blok split cell 2. Oke. Nah kan sudah begini. Ini saya ambil contoh satu saja di sini ya. Biar kita mengisi tab garisnya tidak hilang, kita pastikan garisnya kembali lagi. Gitu ya. Kita kembalikan garis kotaknya, kita hilangkan garis yang tengah ini. Kan ini seolah-olah satu baris. Nah, kita hilangkan garis yang cari yang tengah. Lah, baru kita geser ini. Artinya apa? Ini kita bisa pakai rata kiri. Untuk nulis RP, ini kita pakai rata kanan untuk angka. Kalau dicetak, RP dan angka akan terpisah. Saya buktikan ya. RP titik, angkanya berapa? 175.000. Tuh. Kalau dicetak, Ctrl P, kita lihat, kan nggak ada garisnya. Nah, itu cara kalau main di Word. Makanya saya bilang, ini ilmu otodidak ya. Jadi, sampai bisa main komputer itu kalau senang dan paham, ini untuk ini untuk ini. Oh, kita bisa pakai ini kok. Begitu. Kita lanjut aja, karena ini mau menjelang Jumatan gitu ya. Langsung 1 Februari. Oh, maaf. Salah ya. Februari 2021 karena kolomnya begini ya. Nah, nanti ya tergantung lah kolomnya bagaimana. Tanggal 1. Nomor bukti boleh ditulis begini, KM 1. Maksudnya nomor bukti ke-1 yaitu untuk kas masuk. Paham di sini? Nah, jadi ini kita urut, setelah diurut baru kita buat laporannya juga nanti bisa urut gitu ya. Oke, kita lanjut. Isi dana kas kecil gitu ya. Berapa? Nah, 5.825.000. Gitu ya. Jumlahnya berapa berarti? Oh maaf, kok 8 juta sih? Nah, berarti jumlahnya berapa? Iya, 6 juta. Nah, sekarang kita satu persatu. Masih Februari, tanggal berapa? Nah, kenapa tanggal 5 ya? Karena tadi tanggal 5 memang contohnya kan? Nah, di sini tanggal 5 ada keluar untuk membeli konsumsi. Nah, di sini tidak perlu ditulis panjang lebar. Ini kita contoh kakak 1, 2 apa 5? 2. Dia kan, jadi kuncinya begini loh. Dia transaksi ke berapa? Bukti ke berapa? Kan begitu. Ya. 2. Tadi kan nomor 2. Ayo. Nah, kita lanjut ya. Konsumsi. Nggak perlu lagi ditulis konsumsi, bakteri, dan bla bla bla. Nggak usah.
Kan tadi di bukti sudah ada. Berapa? Oh maaf, ini tadi belum kita buat rupiahnya ya. Kayak tadi kita blok, layout, split cell. Oke. Nah, geser. Terus jangan dilepas dulu biar dia masih ngeblok. Nanti kalau lepas nggak apa-apa, diblok lagi. Kita matikan kita hidupkan dulu semua kotaknya supaya garis-garis bawahnya muncul, tetapi garis tengahnya kita hilangkan. Nah, lalu di sini kita tulis RP. Berapa? Oh, ini tadi sudah rata kiri, ini belum rata kanan ya. Nah, makanya kalau Excel kan enak, sudah pakai rumus, ya. Nanti sampean buatnya di Excel karena yang tadi sudah terlanjur ya sudah ya. Berapa tadi? 250.000. Nah, dia termasuk apa? Kan konsumsi. Konsumsi kode berapa? Mana soalnya tadi? Oh, soalnya di sini. Maaf. Nah, termasuk 230. Maka yang kita kasih kode adalah 230. Boleh dicentang, boleh apa, terserah. Nah, kalau mau bagus bisa pakai insert, simbol, centang. Seperti itu. Ini kita taruh di center tengah. Boleh. Seperti ini boleh. Kalau kesulitan pakai warna juga boleh. Misalnya ini diganti warna. Misalnya warna hitam atau merah terserah. Nah, berarti ini menunjukkan dia rekening yang didebit itu rekening 230 atau konsumsi. Tetapi sekali lagi tergantung di tempat kerja. Ada yang dia langsung berbentuk garis gini, langsung konsumsi. Transportasi, yang menyesuaikan berarti ngisinya ya. Nah, dari contoh 2 ini, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira sekarang sudah fix? Oke, alhamdulillah kalau sudah fix, berarti kita sudah bisa membuat laporan kas kecil. Sekali lagi saya ingatkan, ini simulasi. Jangan dipaksakan di tempat kerja. Kalau di tempat kerja ya mengikuti.